Debat satu dai melawan 20 pendeta dihadiri 10.000 orang, 144 masuk Islam termasuk 3 pendeta. Kabar gembira datang dari Ethiopia seputar perkembangan dakwah terbaru di sana. Allahu Akbar. Direktur Pelaksana Dewan Internasional untuk Pengembangan Islam atau DIUPI yang merupakan subordinat dari Lembaga Islam Internasional Rabitah Alam Islami, Syekh Shalih bin Muhammad bin Abdul Wahid, memuji kerja keras yang diupayakan Kerajaan Arab Saudi di bidang dakwah kepada Allah. Syekh Shalih Abdul Wahid dalam keterangan persnya kepada kantor berita Saudi WAS melaporkan, buah pertama yang telah dipetik dari proyek ini adalah debat yang diselenggarakan di Ethiopia oleh salah seorang dai DIUPI di sana, yaitu Syekh Kamar Hussein, pengarang 2 buku tentang Islam, Injil dan Taurat. Kedua bukunya itu laku keras, sampai kebanyakan pendeta di sana tergerak untuk membacanya. Hal itu mendorong mereka untuk meminta bertemu langsung dengan Syekh Kamar. Jumlah mereka ada 20 orang. Syekh Shalih menjelaskan, setelah pertemuan itu para pendeta itu meminta diadakannya debat terbuka di hadapan publik. Tak ayal sekitar 10.000 orang yang terdiri dari umat Islam dan umat Nasrani hadir dalam debat terbuka yang bersejarah itu. Debat yang berlangsung selama 6 jam itu terfokus pada 3 tema. Hasilnya sungguh amat menyenangkan sekaligus mengembirakan kobi Islam, di mana setelah debat itu usai, sekitar 144 orang yang terdiri dari laki-laki dan wanita masuk Islam dalam satu waktu. Di antara mereka terdapat 3 orang pendeta. Lebih lanjut, Syekh Shalih menambahkan, ketiga pendeta itu merasakan nikmatnya Islam dan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka bercita-cita untuk melaksanakan ibadah haji. Cita-cita tersebut diamini oleh pihak DIUPI yang menyatakan kesediaannya menanggung ongkos haji ketiga mu'alaf tersebut bersama sejumlah dai. Salah satu tema yang sangat menonjol sehingga menggugah hati para mu'alaf itu untuk masuk Islam dalam debat itu, seperti yang disyaratkan Syekh Shalih, adalah apa yang dilakukan sang dai Kamar Hussein yang mengajak mereka berdiskusi seputar syubhat yang terdapat dalam kedua buku karyanya tersebut. Terlebih karena beliau sudah hafal di luar kepala isi kedua buku itu. Ditambah lagi dengan diadakannya dialog bersama para pendeta itu di lokasi kiblat yang penyebutannya terdapat dalam Taurat mereka. Dalam hal ini dai Islam itu membantah pendapat mereka melalui teks-teks Taurat yang menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam menyebutkan agar mereka menghadap kiblat selain Baitul Maqdis sepeninggal beliau. Informasi yang terdapat dalam teks Taurat tersebut menurut Syekh Kamar tidak berani diotak-atik oleh para pendeta maupun diinterpretasikan. Karenanya beliau mengingatkan mereka terkait itu dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, sesungguhnya kami sering melihat mukamu menghadap ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Rabb-nya, dan Allah sekali-sekali tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 144. Syekh Shalih, Direktur Pelaksana DIUPI, menjelaskan, misi ini adalah memperkenalkan Islam dengan target memperkenalkan keindahan-keindahan Islam, mempublikasikan gambaran yang benar tentang masyarakat Islam dalam beragam bahasa, membela Islam di seluruh medan kehidupan, serta bekerja untuk merealisasikan masalah risalah Islam dan menyebarkan keagamaan, keamanan, kedamaian, pembangunan peradaban, mencegah hak-hak Islam dan menyebarkan risalah Islam yang abadi ke seluruh dunia. Ia menyebutkan DIUPI memiliki 10 proyek saat ini, di antaranya hafalah doa atau menangguh biaya hidup para dai dan mereka yang mengenalkan Islam kepada umat manusia.